Perkenalkan, nama saya Sumirta Tundu dengan NIM 19142010160. Mahasiswa Keperawatan semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kegawat daruratan kelautan. Kegawat daruratan kelautan adalah pertolongan pertama yang harus kita lakukan saat berada di laut. Tenggelam adalah proses terjadinya gangguan pernapasan akibat jalan nafas terendam air atau terguyur di seluruh wajah. Kejadian tenggelam terbagi menjadi dua, yaitu tenggelam fatal atau non-fatal. Bila korban segera ditolong sehingga proses tenggelam berhenti, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam non-fatal. Sedangkan bila korban meninggal akibat proses tenggelam, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam fatal. Pertolongan yang harus kita lakukan ketika berada di dalam air yaitu: pertama, penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat seperti menelpon ambulans agar di saat perahu atau kapal yang kita tumpangi mendarat di pelabuhan, ambulans sudah berada di tempat. Kemudian penolong menilai respon atau pernapasan korban. Berikutnya yaitu imobilisasi leher, hanya diindikasikan pada korban yang dicurigai mengalami cedera kepala leher, seperti pada kecelakaan saat menyelam, ski air, selancar air, atau kapal. Penolongan awal di darat setelah korban dikeluarkan dari dalam air. Penolong membuat posisi korban terlentang. Penolong memeriksa respon dan pernapasan korban. Yang pertama, bila tidak sadar namun masih bernafas, korban dibuat dalam posisi pemulihan. Dua, bila tidak bernafas, korban diberikan napas buatan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa di Indonesia adalah bagian yang paling sering diguyur hujan keras. Hujan lebat yang terjadi di awal Desember ini kemudian diperkuat dengan fenomena lain yang aktif di wilayah perairan Indonesia seperti MJO atau Medan. Karakter dari MJO ini adalah berupa awan yang bergerak ke timur sepanjang ekuator dan biasanya terjadi selama 30-60 hari. Angin kencang yang ditimbulkan oleh siklon tropis ini juga kemudian memacu terjadinya gelombang tinggi di laut dan diikuti oleh hujan lebat akibat gabungan dari fenomena iklim yang terjadi secara bersamaan. Hujan yang lebat dan angin yang kencang tentunya menghambat kegiatan penangkapan ikan di laut. BMKG memberikan peringatan dini kemungkinan terjadinya gelombang tinggi di perairan Samudra Hindia Barat, Sumatera, dan selatan Jawa. Curah hujan yang tinggi dan badai siklon tropis juga menyebabkan angin yang cukup kencang sehingga biasanya arus di permukaan dan lapisan dalam juga akan mengalami perbedaan. Perbedaan arus di permukaan dan di bawah laut akan berdampak sulitnya penangkapan ikan dengan menggunakan pancing maupun jaring. Jika ada ikan yang tertangkap, itu pun biasanya hanya sedikit. Jadi, situs musim di Indonesia sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, apalagi yang ada di pesisir pantai, khususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya para nelayan, terus musim ini juga sangat berpengaruh bagi kegiatan transportasi di laut, yaitu kapal. Akibat dari kejadian ini, banyak jadwal jalur kapal yang ditunda atau dibatalkan. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.